Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supandi, NIM 2018-004-0080, Prodi Teknik Informatika Universitas Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Komparasi Metode Machine Learning pada Prediksi Kelulusan Mahasiswa. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Machine Learning di Universitas Saputra. Sebelum kita membahas materi lebih jauh, maka baiknya kita mengenal dulu sedikit apa itu yang dimaksud dengan Machine Learning. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI saat ini, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI yang sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Jadi machine learning itu adalah merupakan sebuah percabangan dari AI atau kecerdasan buatan. Kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke metode pembahasan jurnal yang berjudul Komparasi Metode Machine Learning pada Prediksi Lulusan Mahasiswa. Jurnal ini dibuat oleh Ika Kurniawati. Perguruan tinggi sangat berperan untuk menciptakan kelulusan terbaik bagi kebutuhan dunia kerja. Jumlah lulusan mahasiswa menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi yang berdampak pada akreditasi perguruan tinggi dan penilaian masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan nilai akurasi dari 5 model data mining, yaitu yang pertama C4,5, yang kedua menggunakan KNN, yang ketiga menggunakan ID3, yang keempat menggunakan logistic regression, yang kelima menggunakan naive Bayes yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari berbagai model klasifikasi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Hasil pengujian yang dilakukan didapatkan nilai akurasi tertinggi untuk prediksi kelulusan mahasiswa adalah dengan model algoritme C45 dengan nilai 94,33% dan kurva ROC 0,930, sedangkan paling rendah di tingkat akurasinya adalah model KNN dengan nilai 50,93% dan nilai kurva ROC 0,500. Kata kunci C4,5 data mining, ID3 KNN logistic regression, naive Bayes predict. Kita lanjut. Baik, dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian eksperimen. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode klasifikasi data mining. Berikut ini beberapa tahapan metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan database. Yang pertama adalah pengumpulan dataset. Dataset merupakan kumpulan suatu data dengan satu tabel database atau satu statistik data matriks di mana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu dan masing-masing baris sesuai dengan anggota tertentu kumpulan data yang bersangkutan. Kita lanjut saja.
Oke, metode yang diusulkan pada tahapan ini dilakukan penentuan metode terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah melakukan penerapan algoritma data mining tersebut kepada data dengan tools RapidMiner. Tahap ini juga dapat disebut tahap learning karena pada tahap ini data training diklasifikasikan oleh model dan kemudian menghasilkan sejumlah aturan. Metode yang digunakan adalah metode C45, KKN, ID3, Logistic Regression, dan Naive-Bayes. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah penerangan-penerangan mengenai metode-metode yang 5 tadi. Yang pertama adalah C4,5. Adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pemecahan masalah klasifikasi dalam data mining. Algoritma ini dirancang oleh J. Ross Quinlan dan merupakan turunan dari algoritma ID3 yang menghasilkan pohon keputusan WU 2009. Langkah-langkah pengolahan algoritma C4,5 yaitu adalah 1. Menyiapkan data training. Data training biasanya diambil dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua adalah menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang terpilih dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atribut. Yang ketiga adalah ulangi langkah kedua hingga semua tupelo terpartisi. Yang keempat, proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat A. Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang sama. B. Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi. C. Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong. Oke, kita lanjut. Ini pengertian ID3 adalah suatu algoritma matematika yang digunakan untuk menghasilkan suatu pohon keputusan yang mampu mengklasifikasi suatu objek. ID3 diperkenalkan pertama kali oleh Quinlan 1986. Oke, yang selanjutnya adalah KKN Nearest Neighbor atau KNN. Merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KKN ini termasuk algoritma supervised learning di mana hasil dari query intent yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Kelas yang paling banyak muncul itu yang akan menjadi kelas hasil klasifikasi. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah logistic regression. Regresi logistik merupakan salah satu analisis multivarian yang berguna untuk memprediksi dependent variable berdasarkan variabel independen. Pertama, data. Pada logistic regression, dependent variable adalah variabel dikotomi atau kategori. Ketika kategori variabel dependentnya berjumlah 2 kategori, maka digunakan binary logistik. Dan ketika dependent variabelnya lebih dari 2 kategori, maka digunakan multinomial logistic regression. Lalu ketika dependent variabelnya berbentuk ranking, maka disebut dengan ordinal logistic regression. Yang kedua, konsep regresi logistik. Regresi logistik merupakan alternatif uji
jika asumsi multivarian norma distribution pada variabel bebasnya tidak bisa terpenuhi ketika akan dilakukan analisis diskriminan. Tidak terpenuhi asumsi ini dikarenakan variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinu dan kategori atau non-metrik. Kita lanjut. Yang sekarang adalah naive Bayes. Klasifikasi Bayes atau Bayes juga dikenal dengan naive Bayes memiliki kemampuan sebanding dengan pohon keputusan dan neural network. Klasifikasi Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes dapat menggunakan penduga karena kepadatan yang meningkatkan kinerja jika asumsi normalitas sangat tidak benar, tetapi juga dapat menangani atribut numerik menggunakan diskritisasi diawasi. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasi probabilitas sederhana yang mengklasifikasikan teorema Bayes dengan asumsi ketidaktergantungan yang tinggi. Oke, kita lanjut saja. Oke, tadi merupakan pengenalan dari metode-metode yang digunakan. Sekarang kita masuk ke pengujian model. Pada tahap ini, pengujian model dilakukan dengan menerapkan metode C4,5N, KNN, ID3, Logistic Regression, dan Naive Bayes. Pengujian model dilakukan dengan tool RapidMiner versi 7,3 dalam mengaplikasikan algoritma tersebut. Oke, yang selanjutnya evaluasi dan validasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui akurasi dari model algoritma yang diusulkan. Selain itu dilakukan validasi dengan teknik 10-fold cross validation. K-fold cross validation merupakan teknik validasi dengan membagi data awal secara acak ke dalam K bagian yang paling terpisah atau fold. Evaluasi yang validasi menggunakan metode confusion matrix dan kurva ROC, graphic receiver operating karakteristik atau ROC adalah teknik untuk memvisualisasikan, mengorganisasikan, dan memilih pengklasifikasi berdasarkan kinerja mereka. Kurva ROC digunakan untuk mengukur nilai area underscore atau AUC. Akurasi algoritma diukur menggunakan confusion matrix dan hasil penghitungan akan ditampilkan dalam bentuk kurva ROC. Lanjut. Nah, sekarang hasil dan pembahasan. Eksperimen dan pengujian model. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode algoritma yang 5 tadi. Tool yang digunakannya adalah untuk pengolahan data prediksi kelulusan mahasiswa. Ini adalah RapidMiner versi 7,3. Data yang akan digunakan sebelum masuk pada bagian proses mengalami penyesuaian dan pengolahan. Terdapat 494 row, data sampel, 7 atribut, dan sebuah kelas atau label. Setiap atribut disesuaikan dengan jenis data yang tepat dan kemudian ditentukan labelnya. Tabel 1 menjelaskan atribut dan label pada data yang digunakan. Oke, baik. Sebelum pembahasan ke sana, penelitian ini dilaksanakan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, yaitu oleh Ika Kurniawati. Nah,
di sini ada tabel dataset mahasiswa dengan NIM, umur, status atau IPS 1, IPS 3, IPK-nya berapa, terus prediksi. Di sini ini adalah tabelnya. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Pengujian pertama dengan pengujian menggunakan algoritma C45. Oke. Pada gambar yang samping ini dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode C4,5 adalah 94,33% dengan jumlah true pada prediksi tepat 313 dan jumlah true pada prediksi terlambat 15. Ini hasil kurva ROC-nya pada gambar kedua dapat dilihat dengan nilai AUC area Anders kurva sebesar 0,930 di mana hasil diagnosanya excellent classification. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah masuk ke pengujian yang kedua, yaitu dengan menggunakan KKN. Oke, kita bisa lihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode KNN adalah 50,93%. Dengan jumlah true pada prediksi tepat 209 dan jumlah true pada prediksi terlambat yaitu 119. Kita lanjut. Nah, ini adalah hasil kurva ROC dari KNN ya, dengan nilai AUC sebesar 0,500 di mana hasil diagnosanya failure classification. Kita lanjut. Nah, sekarang ke pengujian dengan ID3. Dari gambar 5 dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode ID3 ini sebesar 83,38% dengan jumlah true pada prediksi tepat 317 dan jumlah true pada prediksi terlambat yaitu berjumlah 11. Ya, ini adalah kurva ROC-nya dengan nilai AUC sebesar 0,879 di mana hasil diagnosanya good classification. Kita lanjut. Yang sekarang ke pengujian dengan logistic regression. Baik, dari gambar 7 ini dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode logistik regressionnya adalah 64,73% dengan jumlah true pada prediksi tepat berjumlah 307 dan pada prediksi terlambat 21. Ini adalah yang berikutnya kurva ROC-nya dengan hasil AUC-nya sebesar 0,485 di mana hasil diagnosanya failure classification. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pengujian dengan naive Bayes. Dari gambar yang di sebelah dapat dilihat akurasi diperoleh dengan metode naive Bayes adalah sebesar 87,22% dengan jumlah true pada prediksi tepat 284 dan jumlah true pada prediksi terlambat 44.
Oke, gambar yang di bawahnya ini adalah gambar kurva ROX-nya dengan nilai AUC-nya sebesar 0,944, di mana hasil diagnosanya excellent klasifikasi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan model. Setelah melakukan pengujian dengan 5 algoritma tersebut, maka masuk ke tahap modeling atau pemodelan. Kelima algoritma tersebut dengan proses seperti yang tertera pada gambar di bawah ini ya. T-test digunakan sebagai operator perbandingan model untuk kelima algoritma tersebut. Oke, ini gambarnya. Ada model nilai kurva yang tadi sudah disebutkan. Dari hasil t-test yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2 perbandingan nilai akurasi di atas bahwa mode yang paling tinggi akurasinya untuk prediksi kelulusan mahasiswa adalah dengan algoritma C4,5 dengan nilai akurasi 94,33% dan kurva ROX 0,930. Sedangkan untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan model KNN paling rendah tingkat akurasinya adalah yaitu 50,93% dan nilai kurva ROX-nya sebesar 0,500. Kita lanjut lagi. Nah, pada gambar yang ini dilihat bahwa variabel yang menentukan ketetapan kelulusan mahasiswa adalah variabel IPK yang memiliki nilai gen tertinggi sehingga atribut ini menjadi root dari decision tree. Sedangkan variabel status perkawinan IPS 1, IPS 2, IPS 3 umur akan menjadi variabel yang menentukan kelulusan mahasiswa di masa yang akan datang. Kita lanjut lagi. Oke, setelah tadi pembahasan, kita masuk ke kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan untuk prediksi kelulusan mahasiswa yang terdiri dari 494 record, dengan total atribut yang digunakan adalah 7 atribut sebagai parameternya dan satu atribut sebagai label, dilakukan pengolahan data dengan tool Rapid Miner versi 7.3 menggunakan 5 metode data mining yaitu algoritma C4,5, KNN, ID3, logistic regression, dan naive Bayes. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang menentukan ketetapan kelulusan mahasiswa adalah variabel IPK yang memiliki nilai gen tertinggi sehingga atribut ini menjadi root dari decision tree. Yang kedua, mode yang paling tinggi akurasinya untuk prediksi kelulusan mahasiswa adalah dengan algoritma C4,5 dengan nilai akurasi 94,33% dan kurva ROX 0,930 dengan jumlah prediksi lulusan tepat waktu sebanyak 313 mahasiswa dan prediksi terlambat sebanyak 15 mahasiswa. Yang ketiga, prediksi kelulusan mahasiswa dengan model KNN paling rendah tingkat akurasinya yaitu 50,93% dan nilai kurva ROX 0,500 dengan jumlah prediksi lulus tepat waktu sebanyak 209 mahasiswa dan prediksi terlambat sebanyak 123 mahasiswa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan presentasi kali ini bisa memenuhi persyaratan UAS di Universitas Nusa Putra, mata kuliah Machine Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.